Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala halangan, rintangan maupun cobaan. Mungkin di antara kita ada yang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Mungkin ada yang dalam masalah, semoga Allah lepas, Allah angkat masalahnya. Sedulur, kali ini kita masih explore ya, explore tentang ya aktivitas di jalan ya, aktivitas di jalan, karena masih menggunakan konsep kemarin ya, seperti video kemarin. Jadi kamera diletak, enggak jalan-jalan, enggak dipakai untuk jalan ya, diletak saja di atas, di tempat yang agak tinggi, kemudian kita letakkan kamera. Sedulur, jadi kita lihat mereka atau aktivitas itu, dan bahkan kita itu melakukan waktu berjalan, kita juga berjalan, artinya berjalannya waktu. Jadi waktu itu berjalan terus, nggak mungkin berhenti apalagi mundur. Jadi sehingga yang terasa atau yang sangat jauh itu bukan jaraknya, bukan jarak, tapi waktu yang jauh adalah masa yang telah berlalu. Kan nggak mungkin kita kejar lagi, nggak mungkin kita tempuh lagi ke masa yang berlalu. Tapi kalau jarak masih bisa kita tempuh. Amerika atau Eropa sana jauh, tapi masih bisa kita tempuh, masih ada kemungkinan kita ke sana. Tapi kalau waktu yang telah berlalu nggak mungkin, makanya dikatakan sangat jauh. Yang sangat jauh itu waktu yang sangat berlalu. Jadi kita berjalan, jadi mereka ada yang berkendara, yang berjalan kaki, ada yang berjalan motor, mobil, yang berjalan, sedang berjalan. Namun hakikatnya kita semua, hakikatnya kita sedang berjalan menuju kematian, menuju alam kubur. Nah, ini pasti. Berapa lama? Ya nggak tahu. Kematian itu sangat dekat. Mungkin nanti, mungkin setelah saya mengupload video ini mati, bisa jadi. Mungkin setahun lagi, sehari lagi, 1000 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi pasti dan pasti kita akan menuju kematian semuanya. Karena yang namanya makhluk itu pasti mati. Dan kita pasti akan menuju ke sana, akan menuju kematian. Dan kita sebagai manusia akan menuju ke alam kubur. Alam ya, alam kubur, bukan kuburannya. Karena ada sebagian dari kita yang matinya nggak dikubur, ada yang dikremasi, ada yang dimasukkan ke laut dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya kita semua menuju pindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Nah, jadi ke alam kubur kita nanti itu akan ditanya, dites, diuji. Ibaratnya kalau kita hidup ini di sekolah lah, sekolah kita di dunia ini, nanti masuk kubur ada tesnya, ada ujiannya, dan ujiannya itu sistem gugur. Kalau gagal ya gagal selamanya, kalau sukses sukses selamanya. Jadi ujiannya, tesnya itu sistem gugur, dan itu cuma sekali, nggak 2 kali, nggak ada tes ulangan susulan, nggak ada. Kalau di sini, kalau mungkin kita tes PNS atau selainnya, kan kalau tahun ini gagal
Bisa saja nanti ada pembukaan berikutnya kita masih bisa ikut lagi. Tapi kalau dalam kubur enggak, ya cuma sekali tok itu. Nah, dan ajibnya atau ya anehnya atau ajib itu ya gimana ya, mantepnya lah, bagusnya atau gimana ya, ujiannya itu sehingga kita di sekolah kan ini ada gurunya, ada apanya itu, ada petunjuknya, ada, dan itu sudah diberikan semua. Pedoman kita apa, guru kita siapa, itu sudah semua. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah guru kita, artinya yang membimbing kita. Al-Quran panduannya, nah ini sudah semua. Dan ketika menjelang ujian nanti di dunia ini, itu ternyata ujian itu sudah dibocorkan loh. Nah, sudah dibocorkan. Coba kalau kita ujian tes atau lulusan atau tes pekerjaan atau PNS dan lain sebagainya, kalau dibocorkan kan bahaya. Yang membocorkan bisa kena hukum, bisa kena tindak pidana, ya. Bisa masuk penjara, nah itu. Tapi ini enggak, udah ujiannya cuma sekali, dan itu antara hidup dan mati. Gagal itu berhasil, itu enggak ada dua kali, enggak ada lu. Tapi ujiannya sudah dibocorkan. Apa diuji? Apa ujiannya? Ujian itu nanti paling apa? Guru-guru ngaji kita dulu, ustaz kita dulu waktu kecil itu sudah membocorkan itu. Para kiai sudah membocorkan. Apa ujiannya? Apa yang ditanya? Ditanya yang pertama itu man robbuka, man robbuka, sopo pangeranmu, siapa Tuhanmu. Nah, ini sudah dibocorkan. Nah itu benar. Dan ajibnya lagi, begitu baiknya Kanjeng Nabi itu, jawabannya pun dikasih tahu. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhanmu? Maka jawablah Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Nah, ini. Apa dah enak itu? Ujian itu nanti soalnya dibocorkan, jawabannya pun dikasih tahu. Waduh, ujian apa itu? Persoalnya dikasih tahu, jawabannya dikasih tahu. Nama coba kalau di sini ujian SD sekolah itu, jawaban dikasih tahu, apa soal dikasih tahu, jawabannya itu bisa juara 1. Tapi soal dikasih tahu, jawaban dikasih tahu. Tapi masalahnya walaupun dikasih tahu semua, masalahnya nanti ketika ujian itu yang menjawab itu hati kita. Hati, bukan lisan kita, hati. Atau mungkin lisan, tapi yang nggak bisa bohong lagi. Nah ini. Jadi yang menjawab itu hati kita. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, hati kita menjawab apa? Nah, gambarannya begini. Kalau di dunia ini kita masih menuhankan selain Allah, maka pasti nanti nggak bakal bisa jawab nanti soal itu. Contohnya apa? Contohnya kita meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakit itu obat, bukan Allah. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Karena kalau kita meyakini bahwa obat yang menyembuhkan penyakit, kita bakal gagal menjawabnya, bakal nggak bisa menjawabnya. Yang kita masih meyakini bahwa yang mengenyangkan itu makanan, kita nggak akan bisa menjawab. Bahwa kita meyakini bahwa yang menyelesaikan masalah itu uang atau orang, maka nggak bakal bisa jawab nanti. Kita harus yakin bahwa yang mengenyangkan itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah, yang menyelesaikan masalah itu Allah. Keyakinan ini yang penting. Karena yang ditanya itu man robbuka, itu siapa Tuhan, itu keyakinan, bukan pengakuan, bukan mengaku kayak di lagu-lagu kayak parian, Tuhanku Allah, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Bukan sekedar itu.
Tapi keyakinan, kalau yakin kita benar, maka insya Allah nanti bisa menjawab. Maka dari itu di dunia ini mumpung kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan, kita perbaiki keyakinan kita, tauhid kita. Kita meyakini sedikit demi sedikit bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Obat ini bisa atau dapat menyembuhkan itu dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak apa-apa. Allah itu menyembuhkan penyakit, menyembuhkan kita, nggak perlu obat. Terserah Allah mau dipakai obat mau enggak, itu serah. Tapi Allah yang menyembuhkan. Obat ini hanya jalaran atau lantaran, perantara saja. Apakah Allah nggak pakai perantara? Ya bisa saja. Terserah Allah mau pakai perantara mau enggak. Kan banyak orang tuh, orang sakit berobat ke rumah sakit, berobat gitu nggak sembuh. Orang sakit berobat ke rumah sakit atau berobat sembuh. Orang sakit nggak berobat sembuh. Orang sakit nggak berobat nggak sembuh. Nah, kan nggak ada jaminan obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Tapi Allah, dan Allah perintahkan untuk usaha, untuk kita berusaha supaya menandakan bahwa kita ini lemah, maka kita usaha. Dan Allah perintahkan supaya kita berusaha untuk sembuh, misalnya berobat, itu perintah. Tapi yakin kita harus tetap Allah menyembuhkan, bukan obat. Nah ini keyakinan sudah diperbaiki, bahwa kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyelesaikan masalah, Allah yang mengenyangkan, bukan makhluk, bukan benda kebendaan. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki supaya kita nanti selamat di alam berikutnya, selamat di alam kubur, selamat di alam-alam berikutnya. Karena alam ini bakal kita jalani. Dulu pertama kita alam roh, alam rahim, alam dunia sekarang ini dalam dunia, nanti pindah ke alam kubur, alam mahsyar, alam syirat, dan nanti akhirat apa? Surga atau neraka. Nah, ini bakal kita jalani. Dan waktunya lama. Nah itu, maka itu ya kita perbaiki. Jadi perjalanan ini, jalan ini kita jalani bagaimana yang seperti yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan, supaya kita jalan ini selamat dunia akhirat. Ya sedulur ya. Jadi kita menjalani ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah. Apa yang Allah berikan itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Jadi jalan ini seperti yang kita lihat ini, orang mereka berlalu jalan, kita juga jalan. Jadi jalan kita menuju ke kematian, maka kita persiapkan semampu kita sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kita perbaiki ya. Terutama iman kita, tauhid kita. Ini baru amal-amal lainnya, lain sebagainya. Begitu ya sedulur, bincang atau celoteh cerita ini sambil menikmati pemandangan di jalan itu. Demikian, semoga sedulur semua sehat, keluarga juga sehat, kita cuma sehat, diberikan hidayah. Semoga Allah perbaiki diri kita, iman kita semakin jejak. Demikian ya, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.